lihat, kita lihat. Ada di sana kan tuh. Kok tahu ini duit langsung muncul. Bahasa Inggris ya. Oke. Tantang. Tenang bisa. Halang kan juga. Bikin mabuk. Emang pukul terus kan? Ya, bener banget. Tadi saya enak kali, sekarang pukul, saya enak banget. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Baik, senang sekali hari ini Ibu bertemu kalian dalam keadaan yang sehat. Dengan demikian, mengawali pertemuan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta Dike pimpin kita dalam doa. Dan teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Murah yang makasih. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga saat ini. Saat ini kami akan memulai dengan pembelajaran kimia kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Kiranya juga Tuhan dapat memberi kami Roh Kudus dan Roh pengertian agar kami dapat memahami materi pembelajaran hari ini. Hanya ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami, karena hanya Dia nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, banyak kata Dike, silakan duduk. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua lewat absen. Anggi Tembesi, Clara Magung, Ciko Pakenoni, Hadir Ibu. Karol Pansobet, Ada Ibu. Dwi Luhi, Deval Siki, Sakina, Gareth Halimaki, Helga Gunan, Irene Lake, Rita Wea, Melanie Beno, Maria Carceres, Merlin Sai, Marsha Lake, Nina Asqueli, Putri Marabi, Celia Maga, Sergio Mita, Maria Sedu, Giarnaha. Oke, baik. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua dalam pembelajaran hari ini. Ibu berharap bagi teman-teman yang sakit, semoga secepatnya sembuh. Baik, sebelum kita memulai dengan pembahasan materi kita hari ini, silakan masing-masing dari kalian periksa kebersihan di sekitar bangku tempat duduk Anda. Oke, apakah sudah bersih? Sudah. Baik, sekaligus Ibu mau mengingatkan kepada kita semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap pakai masker dan jaga jarak. Dengan demikian, untuk pembelajaran hari ini, materi kita adalah tentang senyawa hidrokarbon. Secara khusus, hari ini kita akan membahas materi tentang penggolongan hidrokarbon dan tata nama senyawa hidrokarbon yang terdiri dari alkana, alkuna, dan alkena. Oke.
di mana belajar tentang hidrokarbon, pemahaman dasar anak-anak semua, yaitu tentang kekasan atom karbon. Yang mana kekasan atom karbon kalian sudah pelajari pada pertemuan kali lalu. Apakah anak-anak masih ingat kekasan atom karbon? Atom karbon lambang unsurnya C. Nomor atomnya 6. Dengan demikian konfigurasi elektron dari atom karbon 2 dan 4. Elektron valensi yang dimiliki oleh atom karbon 4. Dengan demikian atom karbon memiliki berapa tangan? 4 tangan pada atom karbon itu yang nanti digunakan untuk berikatan dengan unsur-unsur yang lain, salah satunya adalah hidrogen, sehingga disebut dengan hidrokarbon. Baik, dengan demikian perhatikan ilustrasi gambar berikut. Sudah lihat gambarnya? Oke, ini gambar apa ini? Iya, gambar buah pisang. Pernah makan pisang? Oke, pisang rasanya apa? Manis. Oke, manis. Karena dalam proses pematangan buah pisang ada glukosa yang dihasilkan dalam pematangan buah pisang. Kalau pisang yang sudah masak biasanya warna apa? Kuning. Warna kuning. Tetapi terkadang para pedagang di pasaran mempercepat proses pematangan buah pisang dengan melalui proses apa? Pengkarbitan. Sehingga rasa pisang yang asli masak di pohon dengan rasa pisang karena pengkarbitan pasti rasanya berbeda. Kalau yang pisang yang masak dari pohon rasanya lebih manis. Kalau pisang hasil karbitan, iya, agak sepat. Mungkin ada yang rasa asam juga. Oke, baik. Jadi perbedaan antara pisang yang masak di pohon dan pisang yang masak karena proses pengkarbitan pasti berbeda jauh. Yang lebih enak pisang yang masak di pohon. Di mana pisang yang masak karena proses pengkarbitan, dalam proses pengkarbitan ada senyawa yang dihasilkan. Yaitu senyawa apa? Ada yang tahu? Senyawa? Iya, senyawa etilen, gas etilen yang dihasilkan dalam proses pengkarbitan. Di mana gas etilen itu yang membantu untuk mempercepat pematangan buah pada pisang. Dengan demikian, etilen itu merupakan salah satu senyawa hidrokarbon tak jenuh. Itu tergolong apa? Alkana, alkuna, atau alkena? Iya, tergolong senyawa alkena atau alkuna. Rumus molekulnya apa? C2H2. Kalau C2H2 berarti tergolong alkuna. Iya toh? Tergolong senyawa alkuna. Baik, dengan demikian untuk memahami materi lebih lanjut, tetapi sebelumnya Ibu ingin melakukan pretest, menguji kemampuan awal kalian untuk pembelajaran materi hidrokarbon ini. Mungkin tadi malam ada yang sudah membaca, hari ini kita awali dengan pretest, menguji kemampuan awal kalian. Oke, siapkan kertas Anda, waktu kita 2 menit, dan soalnya lihat di slide. Tutup buku semua, tidak boleh nyontek. Ada 2 soal. Ada 2 soal pretest. Ditutup buku, siapkan kertas, terus kita pretest. Soal yang pertama, apa itu senyawa hidrokarbon alifatik? Soal yang kedua, di antara 4 buah senyawa berikut, metana, propena, pentana, dan etuna, manakah yang tergolong senyawa hidrokarbon alifatik jenuh dan manakah yang tergolong hidrokarbon alifatik tak jenuh? Oke, waktu penyelesaian pretest ini 4 menit, 1 soal 2 menit. Silakan. Baik, waktu kita sisa 2 menit. Setelah ini tukar antar teman, kita periksa hasil pretestnya.
Oke, sudah? Baik, dengan demikian tukar hasil kerja antar teman. Ayo, silakan ditukar. Waktu pretest sudah selesai. Silakan ditukar. Baik, silakan ditukar pekerjaan Anda. Oke, silakan ditukar. Baik, sudah tukar? Baik, kita mulai dengan pemeriksaan hasil kerja Anda. Soal nomor 1. Apa itu senyawa hidrokarbon alifatik? Siapa yang mau jawab? Apa itu senyawa hidrokarbon alifatik? Oke, Dwi. Ya, teman. Kalau hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka dan dibedakan menjadi dua, yaitu alifatik jenuh dan alifatik tidak jenuh. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Dwi. Baik, silakan dicek hasil pekerjaan teman Anda. Jadi jawabannya senyawa hidrokarbon alifatik seperti yang Dwi jelaskan adalah senyawa hidrokarbon dengan ikatan rantai C-nya terbuka yang dibagi menjadi dua. Ada alifatik jenuh dan alifatik tak jenuh. Oke, kalau yang benar dikasih tanda C, kalau salah silang ya. Baik, yang kedua, di antara 4 buah senyawa berikut, metana, propena, pentana, etuna, manakah yang tergolong alifatik jenuh dan manakah yang tergolong alifatik tak jenuh? Siapa yang mau jawab? Tidak usah takut, salah benar nanti baru belajar lagi. Oke, siapa yang mau jawab? Ayo. Oke, Kakak Marsha. Pentana tergolong alifatik jenuh, propena tak jenuh, pentana alifatik jenuh, dan etuna termasuk alifatik tak jenuh. Oke, jawabannya tepat sekali. Tepuk tangan buat Kakak Marsha. Baik, jadi metana tergolong alifatik jenuh. Kemudian propena tergolong alifatik tak jenuh. Kemudian pentana tergolong alifatik jenuh. Dan yang terakhir etuna tergolong alifatik tak jenuh. Oke, baik. Dengan demikian silakan dicek pekerjaan teman Anda benar berapa. Sudah ini semua? Oke. Kalau benar 1 kasih nilai 5. Kalau benar dua-duanya kasih nilai 10. Setelah itu kembalikan. Oke, sudah. Baik, yang dapat nilai 100 atau 10, yang dapat nilai 10, angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang yang benar. Berarti yang lainnya jawabannya belum benar. Kita butuh belajar lagi. Baik, jangan berkecil hati. Dengan demikian kita akan melanjutkan pembahasan materi ini sehingga membantu anak-anak untuk lebih memahami lagi materi tentang senyawa hidrokarbon. Baik, dalam proses pembelajaran senyawa hidrokarbon, kompetensi dasar yang harus kalian pelajari atau kuasai itu yang pertama dalam pembahasan ini adalah menganalisis struktur dan sifat senyawa hidrokarbon berdasarkan pemahaman kekasan atom karbon dan penggolongan senyawanya. Indikator pembelajarannya adalah yang pertama menganalisis penggolongan senyawa hidrokarbon, yang kedua menganalisis struktur tata nama senyawa hidrokarbon berupa alkana, alkena, dan alkuna. Oke, tujuan pembelajarannya dengan demikian secara otomatis setelah Anda mempelajari materi ini diharapkan anak-anak mampu menganalisis proses penggolongan senyawa hidrokarbon dan mampu memberikan penamaan pada alkana, alkena, dan alkuna. Baik, dengan demikian silakan untuk mendalami materi ini silakan setiap anak masuk ke dalam kelompok seperti yang sudah Ibu bagikan. Silakan masuk ke dalam kelompok. Angkat kursi pelan-pelan, geser meja pelan-pelan, diusahakan untuk tidak membuat keributan. Oke, silakan masuk dalam kelompok.
Oke, semua sudah masuk dalam kelompok? Baik, sebelum mulai dengan pengerjaan LKPD, untuk memahami materi hidrokarbon, perhatikan stimulus berikut. Di slide ditampilkan beberapa ilustrasi gambar. Gambar A, kira-kira itu gambar apa? Apa? Iya, Pertamax atau lebih dikenal dengan bahasa umumnya bensin. Ya, toh? Oke, gambar yang kedua. Garam. Gambar yang ketiga? Air minum, air mineral. Oke, gambar yang keempat? Iya, gas LPG. Di mana dari keempat gambar ini semuanya ada di sekitar kita. Ya, toh? Pernah minum air? Iya, harus setiap hari minum air. Kalau tidak dehidrasi, apalagi musim panas, ya toh? Oke, kemudian yang berikut. Anda pernah mengisi Pertamax? Yang punya kendaraan pasti memanfaatkan Pertamax sebagai bahan bakar, ya toh? Oke, dengan demikian kira-kira dari gambar ini siapa yang menemukan masalah atau mau membuat pertanyaan, identifikasi masalahnya apa? Ayo, tidak usah malu. Oke, silakan. Harus berani, ayo. Kira-kira permasalahannya apa dari gambar yang Anda amati? Selain Dwi, siapa lagi? Ayo. Dari tadi yang aktif Kakak Dwi. Oke, Nina. Kira-kira menurut Anda dari gambar yang Anda amati, ada pertanyaan apa yang mau dibuat? Oke. Pada gambar tersebut, Suaranya agak keras. manakah yang tergolong dalam senyawa hidrokarbon? Iya, terima kasih banyak. Pertanyaannya Kakak Dwi, dari gambar yang Kakak Nina lihat, dari gambar yang ada, manakah yang tergolong senyawa hidrokarbon? Apakah ada yang bisa menjawab, membuat pertanyaan sementara? Oke, Kakak Helga. A dan gambar B yaitu panas dan gas LPG. Oke, Kakak Helga. Oke, yang termasuk senyawa hidrokarbon adalah gambar A dan gambar D, yaitu Pertamax dan LPG. Oke, tepuk tangan buat Kakak Nina dan Kakak Helga. Baik, yang berikut, kira-kira ada lagi yang menemukan pertanyaan atau masalah dari gambar yang ini? Siapa yang mau? Ayo, silakan. Anggi. Oke, Anggi. Pertamax dan LPG itu termasuk dalam hidrokarbon yang tergolong hidrokarbon apa? Oke, ada yang bisa jawab? Kira-kira Pertamax dan LPG tergolong hidrokarbon apa? Oke. Alifatika atau alisiklik? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tergolong hidrokarbon? Oke, Ciko, tergolong hidrokarbon apa, Ciko? Iya, tergolong hidrokarbon alifatik. Tepuk tangan buat Ciko dulu. Baik, masih ada lagi yang menemukan pertanyaan atau ada masalah dalam melihat gambar yang ada? Oke, Melani. Oke, silakan. Tuliskan rumus kimia dari bensin dan LPG. Oke, rumus kimia dari bensin dan LPG. Ada yang tahu? Rumus kimia dari bensin dan LPG. Oke, Kakak Helga. Rumus kimia dari bensin adalah C8H5 gas. Rumus kimia LPG adalah C3H8. Oke, terima kasih. Dengan demikian, rumus kimianya seperti itu. Itu adalah bagian dari senyawa hidrokarbon jenuh, bagian dari senyawa alkana. Baik, untuk memperdalam materi Anda tentang materi hidrokarbon ini, bagaimana penggolongan senyawa hidrokarbon, bagaimana tata nama senyawa pada alkana, alkena, alkuna, silakan kalian telusuri literasi, kaji literasi dari buku cetak yang Anda punya. Masing-masing siswa silakan mengkaji literatur senyawa hidrokarbon. Dilihat pada buku cetak yang sudah Anda siapkan. Ada yang punya pulsa data bisa searching di Google. Silakan Ibu kasih waktu 5 menit membaca atau mengumpulkan data tentang senyawa hidrokarbon, khususnya penggolongan senyawa hidrokarbon dan tata nama senyawa hidrokarbon, alkana, alkena, dan alkuna. Oke, silakan 5 menit membaca, mengkaji literatur.
Baik, kalau sudah selesai membaca, Ibu akan membagikan LKPD untuk Anda menyelesaikan latihan soal yang ada di dalam LKPD. Baik, dari LKPD yang sudah Ibu bagikan, silakan masing-masing kelompok melihat latihan soal yang ada di dalam, didiskusikan, terus selesaikan latihan soal yang ada di dalam LKPD. Baik, semua sudah dapat LKPD? Sudah? Oke. Soal yang langsung pengolahan data, menganalisis penggolongan senyawa hidrokarbon dan menganalisis tata nama senyawa hidrokarbon yang terdiri dari alkana, alkena dan alkuna. Oke. Didiskusikan dalam kelompok. Ajak teman Anda untuk kerjasama, jangan kerja sendiri. Kekuatan kerjasama itu besar sekali, jadi tidak boleh kerja sendiri. Nah, oke. Baik, silakan didiskusikan dengan teman Anda. Oke, silakan. Oh, ini Alifah. Ini sih yang jenuh dari kita cari itu golongan aromatik. Oke, yang mengalami kesulitan jangan malu bertanya ya. Yang mengalami kesulitan jangan malu bertanya. Diskusikan baik-baik dari Fatimah dari kata-kata Nadia. Margaret. Kesel ya, mulai sudah siapa yang pimpin dari nomor 1? Benar sekali, kita membangun hidup.
kita nomor 2 Ibu? Kita nomor 2 pada ciri nomor 1. Kalau ciri nomor 2 tunggal. Iya benar. Yang kemarin itu kan bukan di tempat pintu yang contoh tuh. Nah kan ambil yang dekat Ini cabang yang ada di 3, terus itu 2 juga ada cabang 2. Jadi dekat dari hitungan dari yang 1, 2, 3. Ini yang ini dong, ini bro. Terus itu kita lihat yang cabang itu terletak di mana. Jadi belakangnya ini 2 dan belakangnya 3. Tidak serta penerbit. Dua. Aha.
dengan cabang. Kita mulai dari yang ini ya toh. Jadi 1, 2, 3, 4. Cabangnya pada nomor 2 dan 3. 2 ada 2 cabang berarti 2,2,3 trimetil ya toh, karena ada 3 cabang berarti trimetil butana. Oke. Yang berikut ini apa nih? 3 metil heksana. Ini dihitung dari atas. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pilih yang 6. Iya. Dan yang terdekat dengan cabang. Aku tunggu ini agak bingung. Karena kalau 1, 2 cabang dapat nomor termuda dari sini toh. Iya. Tidak, oke, dari sini supaya berusaha untuk mendapat nomor terpanjang rantai induknya. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadinya 3 metil heksana. Karena rantai terpanjangnya sepanjang 6 toh. Oke, sudah baik. Kalau kita masuk di bagian yang berikut. 2,3 dimetil pentana. 2,3 dimetil pentana dihitung dari mana nih? Dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Cabang kedua, cabang 3. Kenapa? Boleh. Boleh dicoret sebentar, kalau tidak bisa pakai untuk presentasi kan. Lupa yang kemarin. Oh ini kan alkana. Kalau alkana berarti pemberian nomornya dimulai dari yang terdekat dengan cabang, ya toh? Dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Berarti yang terdekat dengan cabang adalah sebelah kiri karena punya cabang terbanyak. Dari sebelah ini kiri, ini kanan, dari kanan karena dia punya cabang yang terbanyak. Berarti dari sini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, pentana. Soal nomor 4 itu terang tidak ya kalau nomor 4? Terang. Hasil alkana berarti berusaha untuk mencari rantai yang terpanjang dan terdekat dengan cabang. Coba kalau kita mulai dari ujung yang ini atas, kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang paling panjang mana? Langsung di blok, terus langsung beri nama. Kalau yang nomor A sudah ya. Oke, harus kerjasama. Tidak boleh sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri itu tidak enak. Ayo kerjasama, ajak teman. Yang tidak mengerti Kakak Zelia bantu apa supaya dengan teman juga lihat. Jelaskan, coba Kakak Zelia yang jelaskan, kasih Kakak Maria dan Kakak Margaret dengan Kakak Nina. Ayo coba jelaskan ke mana. Ayo Kakak Zelia. Cari rantai terpanjang. Di sini rantai terpanjangnya yang rantai lurus karena dia dekat dengan cabang, yaitu di penomoran di bagian nomor 2. Hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Di nomor 2 jadi ada penamaan 2,2 hitung dari karena ada 2 cabang pada nomor yang sama, pada nomor 2 berarti 2,2 trimetil karena ada 3 jadi trimetil butana. 3 cabang. Penomoran ini dari sini atau dari sini? Kalau penomoran dari sini berarti dia jauh dari cabang. Prioritasnya kan harus yang terdekat dengan cabang. Berarti penomorannya harus dari atas sini. Kalau mau dari sini
bisa, tapi dia memberikan rantai terpendek ya atau bukan terpanjang toh. Jadi harus dari atas ini nih, 1 2 3 4 5 6. Kalau dari sini 1 2 3 4 5, 1 2 3 4. Nah, antara 4 5 dan 6 berarti mana yang lebih panjang? 6. Dengan demikian langsung ini dijadikan sebagai cabang. Oke. Coba berarti namanya apa itu? Giar, ayo. Namanya apa ini? Semoga Giar langsung tertarik belajar kimia. Oke, namanya jadinya apa tuh, Iran? Nama senyawanya jadinya? 1 2 3 4 5 6. Oke. Cabangnya jadi 3 mengikat 3 metil. Berarti 6 Heksan. Oke, 3 metil apa? Heksana. Iya, heksana karena senyawa alkana. Oke, sudah? Oke, lanjut ke nomor berikut. Bagaimana, sudah kan? Sudah bisa presentasi? Kelompok 1 sisa berapa nomor? Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 lagi. Oke. Kelompok 2 berapa nomor? 4 nomor. Ini mungkin lebih cepat lagi karena waktu ya. Oke, kelompok 3 berapa nomor? Berapa nomor? 4 nomor. Ini lebih cepat ya. Oke, kelompok 4 2 nomor lagi. Oke. Kelompok 5. Oke, baik, sedikit lebih cepat ya. Oke. Mana yang mengalami kesulitan? Cari buku bantu. Bantu menjelaskan. Masyarakat, kedua berisiko, ketiga Maria, Sudah 1 2 3. Berarti yang betul dari 1 2. 1 2 Berapa ini? Terus di cabang. Kan nanti 4. Oh, harus 4 metil. 3. Demikian. Dengan demikian Ibu minta masing-masing kelompok, ada 5 kelompok toh? Berarti ada 1 kelompok yang mungkin tidak presentasi, tapi setiap kelompok yang ada, teman Anda presentasi, Anda tetap
memeriksa hasil kerja Anda apakah benar atau salah ya. Oke, baik, kita mulai presentasi. Yang mau presentasi maju ke depan ya. Yang presentasi tampil ke depan. Silakan maju kelompok 1. Kelompok berapa lagi? Angkat tangan yang mau presentasi. Terus kelompok 4. Karol dan kawan-kawan. Oke, Karol yang maju. Terus siapa lagi? Kelompok 1 siapa yang maju? Ciko. Oh, Merlin. Oke, Merlin. Siapa lagi? Kelompok mana yang mau presentasi? Oke, kelompoknya Kakak Celia, Nina. Presentasi. Dan yang berikut Kakak Helga. Baik, silakan maju. Kakak Helga belum? Oke, silakan maju. Baik, ayo setiap kelompok silakan maju. Nanti Ibu tentukan yang karena waktu kita sangat terbatas. Kelompok 1 presentasi nomor 1 dan nomor 2. Kelompok 2 presentasi kelompok mana tadi yang ini? Oke, kelompoknya Nina presentasi nomor 3 dan 4 ya. Terus kelompoknya Helga presentasi nomor 5, 6 dan kelompoknya Karol presentasi 7, 8. Oke, silakan maju. Baik, ayo silakan maju. Mari sudah, jangan buang-buang waktu. Waktu kita sisa sedikit. Oke, mari sudah. Silakan. Ayo. Ini ada spidol, kita mulai dari presentasi dari kelompok. Kita mulai dari presentasi kelompok berapa? Ini masih 1, Karol mana Karol? Ayo. Kelompok 1. Yang nomor 1 tadi kelompok mana? Oke, kita mulai dari nomor 1. Oke, silakan. Agak dekat sedikit Kakak Karol. Oke, tapi tetap jaga jarak ya, maksudnya dekat bukan berarti yang harus ini. Oke, silakan. Suaranya dari kelompok 1, nomor 1 dan nomor 2. Soal yang pertama, perhatikan gambar struktur senyawa hidrokarbon berikut. Manakah yang tergolong senyawa alifatik jenuh atau tak jenuh dan alisiklik jenuh atau tak jenuh atau golongan aromatik? Jawab, gambar A termasuk alifatik jenuh, gambar B termasuk alifatik tak jenuh, gambar C termasuk alifatik jenuh, gambar D termasuk alisiklik tak jenuh, gambar E termasuk alisiklik jenuh, dan gambar F termasuk aromatik. Nomor 2, jelaskan apa yang dimaksud dengan hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon alisiklik. Hidrokarbon alifatik adalah senyawa karbon yang memiliki ikatan rantai karbonnya terbuka. Sedangkan hidrokarbon alisiklik adalah senyawa dengan ikatan rantai karbonnya tertutup seperti cincin. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, tepuk tangan. Ada ketiga, silakan cek di hasil pekerjaan sesuai dengan yang dipresentasikan oleh teman Anda, itu Merlin tadi. Apakah sudah benar atau masih salah? Tadi yang pertama adalah hidrokarbon alifatik jenuh, yang kedua hidrokarbon alifatik tak jenuh, yang ketiga hidrokarbon alisiklik, yang keempat itu adalah alisiklik tak jenuh, ya dong. Yang kelima adalah alisiklik dan yang terakhir adalah aromatik. Yang salah diberi tanda silang, yang benar dikasih tanda cek. Oke, berikut kita masuk ke presentasi soal nomor 3 dan 4. Silakan Kak Lina. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan bagi kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu nomor 3 dan 4. Tentukan homolog senyawa berikut. Apakah tergolong senyawa alkana, alkena, atau alkuna? A. C4H10 tergolong dalam senyawa alkana, yaitu butana. B. C6H10 tergolong dalam senyawa alkuna, yaitu heksuna. C. C3H6 tergolong dalam senyawa alkena, yaitu propena. D. C5H12 tergolong dalam senyawa alkana, yaitu pentana. Nomor 4, perhatikan struktur senyawa alkana berikut. Gambar A, nama IUPAC dari senyawa berikut adalah 2,2,3 trimetil butana. B, nama IUPAC dari senyawa berikut adalah 3 metil heksana. C,
C. Nama impact dari senyawa berikut adalah 2,3 dimetil pentanet. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Baik, dari soal nomor 3 dan 4 silakan diberi tanda C kalau benar sesuai dengan hasil yang dipresentasikan oleh kelompok 2 itu sudah benar. Jadi silakan sesuaikan dengan jawaban Anda. Baik. Baik, sekarang kita masuk di presentasi kelompok yang ketiga. Oke, Kakak Helga, silakan. Ibu, Guru, dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan nomor 5 dan nomor 6. Sebelumnya mungkin kalau mau pakai spidol untuk jelaskan di papan tulis juga bisa sambil menggambar gitu boleh. Oke, taruh spidol ini aja Kakak Helga, yang lain mungkin bergeser sedikit ke sini. Oke, mungkin sambil menjelaskan untuk teman-teman siapa tahu ada yang belum paham. Silakan. Struktur senyawa dari A adalah Struktur senyawa dari A adalah CH2, CH, CH, CH3, dan CH3. Di sini kita lihat yang cabang terdapat pada yang nomor terdapat pada nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang terdekat adalah nomor 2. Jadi nomor 2. Yang terdekat ikatan berapa? ikatan rangkap yang terkecil. Berarti penomorannya dimulai dari ujung mana? Kalau ikatan rangkap dari situ. Ujung kanan yaitu 1, 2, 3, dan 4. Oke, kalau ikatan rangkap berarti penomorannya dimulai dari Kiri. Dari kiri, oke. Dicatat penomorannya dulu, dibuat ulang. Penomorannya dimulai dari kiri. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Yang pertama tulis dulu apa nomor? Nomor cabang. Iya toh? Nomor cabang berarti 3. Nomor cabangnya ada 3. 3 apa? 3 metil. Metil. 1 juga. Oke, baik. Untuk nomor berikut silakan dibaca selanjutnya. Oke, lanjut. Nomor B. Struktur senyawa alkena berikut CH3, C, CH3, CH3, CH3. Nama impact dari senyawa tersebut 2,3 dimetil 2-butena. Oke, silakan dicek itu. Lanjut. C. Nama impact dari senyawa berikut 2 metil 3 heksena. Nomor 6. Perhatikan struktur senyawa alkena berikut. A, CH, C, CH3, CH3. Nama impact dari senyawa berikut adalah 3 metil 1 butuna. B, CH3, C, CH, CH2, CH2, CH3, CH2, CH3. Nama impact dari senyawa di atas adalah 4 dimetil 2 heksuna. Nomor C, CH3, CH3, CC, C, CH2, CH2, CH3, CH3. Nama impact dari senyawa tersebut 2 dimetil 3 heksuna. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Anda. Ada sedikit koreksi. Untuk soal nomor 6B yang benarnya adalah
4 etil, 2 heptuna. Jadi untuk B itu ada bagian yang ini ya. Jadi 4 etil, 2 heptuna. Terus C yang benarnya adalah 2,2 dimetil 3 heptuna. Oke, baik. Terima kasih untuk Kakak Helga. Sekarang kita masuk pada soal nomor 7 dan 8. Ya, terima kasih untuk guru-guru dan teman-teman atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 4 akan mempresentasikan nomor 7 dan 8. Kakak Merlin bisa geser. Baru nomor 7 di sini ditulis untuk menggambar rumus struktur senyawa. Senyawa yang pertama, rumus senyawa yang pertama yaitu 3. Rumus dari senyawa tersebut yaitu yang kedua. Di sini disuruh untuk menggambar rumus struktur senyawa. Pada suruhan yang kedua, rumus tersebut, senyawa tersebut tidak sesuai karena pada atom C yang kedua ada 5 tangan ikatan. Jadi nama yang benar seharusnya 2 Ini dihapus. Metil. Oke, 2 metil. Dengan struktur Jadi ini merupakan senyawa dan rumus yang benar. Ya, jadi lanjut nomor 8. balik ke depan. Periksalah apakah penamaan berikut sesuai atau tidak dengan tata nama iukat. Jika tidak, tuliskan nama iukatnya. Jadi yang A 2 metil 3 petana sama dengan 2 metil 2 petana yang benar. Dan yang B 1 metil 2 butuna yang benar 2 petuna. Oke, baik. Terima kasih. Dengan demikian masing-masing disesuaikan dengan hasil presentasi yang sudah
dijelaskan atau sudah dipresentasikan oleh perwakilan kelompok masing-masing. Dengan demikian tepuk tangan buat keempat temanannya. Baik, dengan demikian kita masuk pada kesimpulan dari anak-anak sekalian. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan Kak Marsha dan Kak Dwi. Silakan maju ke depan untuk menyimpulkan materi. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa karbon yang paling sederhana, di mana unsur-unsur pembentuknya adalah unsur karbon dan unsur hidrogen. Senyawa hidrokarbon diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hidrokarbon alifatik dan hidrokarbon alisiklik. Hidrokarbon alifatik adalah hidrokarbon dengan rantai terbuka dan dibagi lagi menjadi dua, yaitu alifatik jenuh dan alifatik tidak jenuh. Alifatik jenuh tergolong atas alkana yang memiliki ikatan tunggal, dan alifatik tidak jenuh tergolong atas alkena dengan ikatan rangkap 2 dan alkuna dengan ikatan rangkap 3. Lalu klasifikasi hidrokarbon yang kedua adalah hidrokarbon alisiklik, di mana rantai karbonnya tertutup, dan juga di dalam hidrokarbon alisiklik terdapat hidrokarbon aromatik, di mana hidrokarbon aromatik itu memiliki ikatan rangkap dan ikatan tunggal yang berselang-seling atau terkonjugasi. Oke, baik. Berikut tepuk tangan buat Kakak Dwi. Baik, kesimpulan yang berikut mungkin Kakak Marsha bisa tambahkan kesimpulan berikut tentang pembelajaran hari ini. Baik, saya akan melanjutkan kesimpulan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata nama senyawa. Di sini tata nama senyawa dibagi menjadi 3, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Saya akan membahas terlebih dahulu yaitu alkana. Alkana merupakan senyawa hidrokarbon dengan ikatan C-nya tunggal, di mana rumus molekulnya atau rumus umumnya C2H2N ditambah 2. Di sini penamaan alkana untuk rantai induk pada alkana yang akhirannya menggunakan ana dengan deret homolognya, misalnya C1H4 dengan namanya metana, C2H6 dengan namanya etana, dan seterusnya. Untuk nama cabangnya kita menggunakan gugus alkil, yaitu penamanya sama dengan alkana juga, tetapi akhiran ananya diganti dengan il, misalnya dengan rumus molekul atau rumus umumnya yaitu C2H2N ditambah 1. Misalnya C1H3 dengan nama metil, C2H5 dengan nama etil, dan seterusnya. Untuk aturan penamaan tata nama senyawa alkana terdapat 3 aturan. Yang pertama, kita menentukan terlebih dahulu rantai induknya atau rantai terpanjangnya, kemudian kita melakukan penomoran. Penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Yang ketiga, penamaan dimulai dari nomor cabang, nama cabang, dan yang terakhir adalah nama rantai induk. Seperti pada contoh saya akan di sini seperti yang tadi teman saya jelaskan bahwa C selalu memiliki 4 tangan yang berikatan dengan hidrogen. Maka C yang pertama kita tambahkan dengan 3 hidrogen menjadi C3, yang kedua 2 hidrogen, yang ketiga 2 hidrogen, yang keempat 1 hidrogen, yang kelima 3 hidrogen, dan yang terakhir juga 3 hidrogen. Sesuai aturan tadi kita harus menentukan dahulu rantai induknya atau rantai terpanjangnya. Di sini jika kita hitung dari kanan maka 1, 2, 3, dan kita bisa lihat masih ada yang lebih panjang lagi, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga dari 3 dan 5 kita bisa memilih rantai terpanjangnya yaitu 5. Saya akan blok. Dan yang aturan kedua kita mulai dengan penomoran. Penomoran kita sesuai aturan tadi dari ujung rantai karbon yang paling dekat dengan cabang, sehingga di sini bisa kita lihat dari kanan, sehingga penomorannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Sehingga penamaannya kita mulai dari nomor cabang
Di sini nomor cabang kita bisa lihat yaitu 2, yang kita langsung tulis 2, yang berikatan dengan CH3 sesuai nama cabangnya yaitu metil, yaitu 2 metil. Kemudian yang terakhir adalah nama rantai induknya. Di sini terdapat 5 sehingga sesuai deret homolognya yaitu pentana. Sehingga nama dari rantai cabang ini yaitu 2 metil pentana. Kemudian yang berikut mengenai alkena. Alkena di sini merupakan senyawa hidrokarbon dengan ikatan C rangkap 2 dengan rumus umumnya atau rumus molekulnya yaitu C2H2N. Penamaannya sama dengan alkana, tetapi akhiran ananya kita ganti dengan ena, yaitu misalnya C1H2 dengan nama metena, C2H4 dengan nama etena, dan seterusnya. Untuk nama cabangnya sama dengan alkana menggunakan gugus alkil. Kemudian aturannya hampir sama, tetapi ada perbedaan sedikit. Yang pertama, kita menentukan rantai induk atau rantai terpanjangnya. Kemudian kita tentukan penomorannya. Penomorannya dimulai dari ikatan karbon paling ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Kemudian penamaannya kita mulai dari nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian nomor ikatan rangkap 2, dan yang terakhir adalah nama rantai induk. Seperti pada contoh berikut. Di sini kita tambahkan 3 hidrogen. Di sini 1 hidrogen. Di sini 1 hidrogen juga. Di sini 1 hidrogen. Di sini 3 hidrogen. Yang terakhir juga 3 hidrogen. Yang pertama kita tentukan rantai induknya. Di sini kita hitung kalau dari kanan, dari kiri yaitu 1, 2, 3, tetapi masih ada yang lebih panjang yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga saya langsung blok. Yang berikut kita mulai penomoran. Penomoran seperti aturan tadi yaitu paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Di sini jadi kita langsung melihat, kita langsung penomorannya dimulai dari yang kanan karena paling dekat dengan ikatan rangkap 2. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian penamaannya kita mulai dari nomor cabang. Nomor cabang di sini adalah 4. Kemudian nama cabangnya itu CH3 dengan nama homolognya yaitu metil, 4 metil. Kemudian yang berikut adalah nomor ikatan rangkap 2-nya yaitu 2. Di sini 2 dan 3 kita pilih yang angka terkecil yaitu 2. Kalau 4 dan 5 kita pilihnya yang 4. Kemudian nama rantai induk atau rantai terpanjangnya yaitu pentena. Sehingga namanya itu 4 metil 2 pentena. Kemudian yang terakhir adalah alkuna. Alkuna merupakan senyawa hidrokarbon dengan ikatan C-nya rangkap 3 dengan rumus molekul atau rumus umumnya C2H2N kurang 2. Di sini penamaannya juga sama dengan alkana dan alkena, tapi akhirannya kita ganti dengan una. Misalnya C1H2 dengan namanya metuna, C2H4 dengan namanya etuna, dan seterusnya. Untuk nama cabangnya sama dengan alkana dan alkena menggunakan rumus alkil, dan aturannya sama dengan alkena, tetapi bedanya pada ikatan rangkap saja, yaitu yang pertama menentukan rantai induk atau rantai terpanjang, yang kedua melakukan penomoran. Penomoran dimulai dari ujung rantai karbon yang paling dekat dengan ikatan rangkap 3, dan yang terakhir adalah penamaan dimulai dari nomor cabang, nama cabang, nomor ikatan rangkap 3, dan nama ikatan rangkap, nama rantai terpanjang. Seperti pada contoh. Di sini kita akan menentukan rantai induknya terlebih dahulu.
Jika dihitung dari kanan ini 1, 2, 3, tetapi masih ada yang lebih panjang lagi, yaitu 1, 2, 3, 4. Di sini C-nya 2, sehingga langsung ditambah 2 yaitu 6. Sehingga langsung kita blok. Kemudian penomorannya dimulai dari yang paling dekat dengan ikatan nomor 3. Kalau dari kiri 2, 3, kalau dari kanan juga 3. Maka kita lihat yang keduanya yang dekat dengan cabang juga, sehingga kita mulainya dari yang kanan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian penamaannya kita mulai dari nomor cabang yaitu 2, kemudian nama cabangnya yaitu metil, kemudian nomor ikatan rangkapnya 3, dan nama rantai induknya yaitu heksuna, karena terdapat, sehingga penamaannya 2 metil 3 heksuna. Sekian dan terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Kakak Marsa dan Kakak Dwi. Terima kasih banyak untuk kesimpulannya, luar biasa sekali. Kakak Dwi dan Kakak Marsha bisa menyimpulkan dengan sangat baik. Dengan demikian yang berikutnya, sedikit penegasan konsep dari Ibu. Dari hasil diskusi tadi, kalian sudah menemukan pemahaman materi tentang senyawa hidrokarbon. Dengan demikian kali ini Ibu hanya memberi sedikit penegasan konsep tentang hidrokarbon, di mana seperti yang tadi sudah kalian pelajari, senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom karbon dan atom hidrogen. Dari atom karbon dan atom hidrogen. Dengan demikian, senyawa hidrokarbon dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu senyawa hidrokarbon apa? Dan alisiklik. Senyawa hidrokarbon alifatik, senyawa hidrokarbon dengan rantai C-nya 2. Sedangkan senyawa hidrokarbon alifatik, senyawa hidrokarbon dengan rantai C-nya tertutup. Kemudian yang berikut masuk pada tata nama senyawa. Tata nama senyawa alkana. Yang pertama, alkana itu adalah ikatan tunggal. C dengan ikatan tunggal, yang mana penamaannya dimulai yang pertama pemilihan rantai terpanjang. Yang kedua itu adalah penomoran dimulai dari salah satu ujung yang terdekat dengan rantai induk, seperti pada contoh yang ada pada slide. Dan kemudian yang berikut penamaan pada alkana. Alkana itu ikatan rangkap, alkena itu ikatan rangkap 2, alkuna itu ikatan rangkap 3. Rumus umum dari alkena adalah CnH2n kurang 2. Dan rumus umum dari alkuna CnH2n, kalau alkuna CnH2n kurang 2, kalau alkena baru CnH2n. Dengan demikian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah Anda mengalami kesulitan? Tidak. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Dan untuk menguji coba kemampuan Anda dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan melakukan post test. Silakan ditutup buku, terus siapkan kertas masing-masing, dan kita melakukan post test. Oke, silakan disiapkan kertas, Kakak Jiko. Oke, sudah siap kertas? Sudah. Baik. Kalau sudah siap kertas, silakan lihat post test yang ada pada slide. Soal yang pertama, gambarlah rumus struktur dari senyawa 2-metil butana. Soal yang kedua, gambarlah rumus struktur dari senyawa 2-metil 2-pentena. Terus soal yang ketiga, gambarlah rumus struktur dari 3,4 dimetil 1 heksuna. Dengan demikian, silakan diselesaikan, dikerjakan post test-nya sendiri-sendiri. Ini untuk menguji kemampuan dari setiap Anda yang berada hari ini. Oke, silakan.
sudah, kita periksa ya. Silakan tukar antar teman. Baik, silakan tukar antar teman hasil kerja. Silakan tukar antar teman. Sudah tukar? Sudah. Kakak Dike, Kakak Sergio. Oke, baik, kita perhatikan soal nomor 1. Soal nomor 1. Gambar rumus struktur dari senyawa 2 metil butana. Perhatikan di sini. 2 metil butana. Oke. 2 metil butana, rantai terpanjangnya berapa? 4. Oke, digambar C sebanyak 4. Setelah itu cabangnya ada pada nomor berapa? 2. Cabang ada pada nomor 2. Mengikat metil. Dengan demikian, rumus strukturnya adalah CH3, CH, ikatan cabang CH3, CH2, dan CH3. Oke, silakan dicek. Yang benar dikasih tanda cek, yang salah hilang. Oke, ada yang benar? Oke, baik, kita masuk pada soal nomor 2. Rumus struktur dari 2 metil. 2 metil, 2 iya, 2 metil, 2 pentena. Rantai terpanjangnya berapa? 5. 2, 3, 4, 5. Ikatan rangkapnya pada nomor berapa? 2. Dengan demikian cabangnya pada nomor berapa? 2. Oke, dengan demikian rumus strukturnya adalah CH3, CH, CH3, C, cabang CH3, CH, CH2, dan CH3. Oke, ada yang benar? Ada. Oke, kita masuk pada soal yang ketiga. Rumus struktur dari 3,4 dimetil 1 heksuna. Berarti rantai terpanjangnya berapa? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ikatan rangkapnya pada nomor berapa? 1. Oke, cabangnya pada nomor 3, dan 4. Dengan demikian rumus strukturnya adalah CH, C, C, CH, CH3, CH, CH2, dan CH3 dengan nomor cabangnya ada pada nomor 3 dan nomor 4. Oke, silakan diperiksa hasil pekerjaan teman Anda. Benar semua kasih nilai 100, salah satu kasih nilai 8, salah satu kasih nilai 50, salah semua 0. Sudah? Oke, dengan demikian siapa yang dapat nilai 100? Angkat tangan yang tinggi. Oke, baik, terima kasih. Yang dapat nilai 100 atau nilai 75 ke atas menunjukkan bahwa konsentrasi pembelajaran Anda pada pertemuan hari ini sangat bagus. Dengan demikian menunjukkan ada peningkatan hasil belajar dari pretest yang awalnya 8 orang dan pada post-test meningkat menjadi lebih banyak dari 8 orang. Jadi tepuk tangan dulu buat teman-teman yang dapat berhasil. Oke, baik. Dengan demikian untuk pertemuan berikut kita akan membahas materi tentang reaksi senyawa hidrokarbon. Jadi pada pertemuan yang akan datang silakan baca materi tentang reaksi senyawa hidrokarbon. Dan untuk tugas tentang pertemuan hari ini nanti silakan lihat tugas di buku halaman 23. Silakan diselesaikan tugasnya di rumah dan nanti kita periksa pada pertemuan yang berikut. Jangan lupa untuk membaca materi tentang reaksi senyawa hidrokarbon yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya juga. Baik, dengan demikian terima kasih untuk kebersamaan dalam pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita, Ibu minta Kakak Lita pimpin kita dalam doa. Guru dan teman-teman, sebelum kita berdoa, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Izinkan saya memimpin doa ini sesuai dengan ajaran saya, itu Katolik. Dalam nama Bapa dan Bapa dan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Sekarang kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami bisa sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan selamat. Ya Tuhan, hanyalah ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa.
Baik, terima kasih untuk pertemuan pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk semangat belajar kalian. Tetap semangat belajar dan sampai ketemu untuk pertemuan yang berikut dan selamat siang.